batu yang termahal dunia. Terbesar dan termahal. Berlian langit. 3,1 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Radio Bandung. Episode kali ini masih bersama dengan Abah Erwin Harley de la Vega. Mungkin pemirsa yang belum nonton episode sebelumnya, nonton dulu. Kenapa? Karena episode sebelumnya membahas tentang batu yang pernah digunakan raja untuk menaklukkan dunia. Ya kan? Mantap. Belum tahu kan? Nonton dulu yang sebelumnya sebelum menyaksikan yang ini. Nah, episode kali ini Abah Erwin akan menerangkan atau menjelaskan, yaitu atau mentester batu-batu Dan teknik. dan tekniknya. Apakah batu ini batu yang berharga atau yang tidak berharga? Dan juga batu-batu ini ada batu yang termahal dunia. Bener nggak, Bah? Terbesar dan termahal. Terbesar dan termahal, permisal. Mana, Bah, batu yang terbesar dan termahal? Banyak sekali, banyak. Biar nggak penasaran pemirsa, Bah. Ya. Yang seperti apa cara mengetes dan yang benarnya batu ini dan nanti yang mana batu termahal tuh, Bah? Coba, Ya, Bah. betul. Seperti apa, Bah? Seperti gini. Kita yang namanya diamond. Intan atau berlian. Berlian. Nah, ini ada sertifikatnya yang disahkan dunia, istilahnya GRA ya. Ada sertifikatnya, Bah? Ada sertifikatnya. Apa? Oh, ini. Ya, tolong dibuka. Oh iya, siap. Ada sertifikatnya, ini yang namanya diamond. Diamond. Kenapa disebut diamond atau intan? Kalau berlian itu jangan salah, kalau berlian itu ini cuttingan ya. Kalau yang disebut diamond tuh intan. Jadi aslinya itu intan dan mempunyai kekerasan 10. Kita buktikan di sini bahwa intan mempunyai kekerasan 10. Nah, kita buktikan. Dia akan mencapai tuh luar biasa. Nah, gitu. Nah, begitupun kita kalau misalnya menemukan batu. Batu itu kalau kelihatannya jelek. Ini kalau ini disebut diamond langit, saya sebut karena penemunya dulu ya adalah Mr. Maisonnet, makanya disebut Maisonnet, berlian langit. Kita buktikan, ini benar nggak berlian langit? Dia akan 10 juga. Cuman karena gini, kenapa dia koslet? Karena dia ini mengandung unsur logam, gitu. Jadi kenapa juga besi itu di bumi ini berkarat? Karena bukan barang bumi, karena barang langit, makanya nggak diterima. Makanya dia berkarat. Ya. Batu langit ini disebut diamond Maisonnet karena dia yang itunya, bah, penemunya. Ini harganya berapa, Bah? Ah, itu kalau sebetulnya kan ada harga kalau diamond, kalau istilahnya intan gitu ya, itu ada standar harga dunia ya. Sekarang tuh harga standar dunia bolehlah lihat, ada ripapot dunia ada sekitar 200 ya. 200 apa? 200 juta itu per karatnya gitu ya. Per karatnya ini berapa karat? Nah, ini sementara 10 karat ya. 200 10 karat. 10 karat, jadi gimana? Itu hitungannya biasanya besar ya, kali besar, 3 kali besar, 3 kali lagi kebersihan. Kan ada kalau orang luar tuh 4C disebutnya ya. Satu clarity ya, clarity itu adalah kebersihan. Semakin bersih semakin mahal kan gitu ya, makanya kali 3. Keduanya color
Nah, color itu warna. Semakin bagus, semakin mahal, kali 3 lagi. Terus cutting. Nah, ini cuttingan. Ini cuttingannya cuttingan berlian. Nah, disebut cuttingan berlian dia gini. Kalau berlian tuh bisa dari apa aja ya, dari kaca, dari apa disebut berlian. Kalau cuttingannya seperti ini, makanya disebut berlian. Berlian itu adalah cuttingan. Nah, makanya pemirsa jangan salah. Berlian tuh bisa dari kecubung, bisa dari akik, bisa dari kaca, bisa dari apa, berlian tuh. Berlian tuh adalah bentuk cuttingan ya. Bentuk dari cuttingan. Kalau yang mahal itu adalah intan, diamond kalau bahasa Inggrisnya kan gitu. Itu. Harganya berapa, Bah? Ya tinggal kali-kali aja, ntar ada standar dunia ya, Ripapot ya. Namanya Ripapot dunia dari misalnya dari Kalau apa? ininya? Dari luar. Nah, ini yang mengeluarkan sertifikat seperti GAE, GRA itu adalah gemologis dunia ya, yang mengesahkan bahwa ini adalah berlian atau bukan kan gitu, diamond atau bukan kan gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya pemirsa harus ngerti juga. Nah, seperti kadang-kadang kita menemukan batu hanya seperti ini aja. Kalau kita anggap hanya biasa aja kan gitu. Pak, simpan dulu, Pak, takut jatuh, Pak. Nah, iya. Nah, ini juga ntar dari berat jenisnya kita ukur bahwa ini disebut diamond itu dia punya berat jenis 3,5. Kita ntar buktikan bahwa ini 3,5 kan gitu ya. Nah, seperti ini pun. Ini kayaknya sama dengan yang namanya ruby. Nah, ruby kan gitu ya. Sama kalau ya ruby daging ya. Batunya apa? Ruby daging ya. Ini disebutnya ruby daging kan gitu ya. Nah, kalau kita sepintas hampir sama aja ini. Karena disebut kalau bahasa internasional opak ya, karena dia belum tembus disebutnya opak ya. Kalau di kita disebutnya daging kan gitu ya. Nah, itu opak. Nah, ini mengapa ini disebut ini golongkan ini ke diamond? Karena dia mempunyai 10 juga dia. Nah, itu. Kenapa ini disebut ruby? Nah, seperti ini. Disebut ruby karena dia hanya 9. Nah, tidak bisa 10. Tidak bisa 10. Nah, ini korondum. Masuknya ke kelompok korondum ya, istilahnya ruby ya. Ruby. Ini ruby juga? Dia tuh hanya 9 aja tuh. Hanya 9. Beda dengan ini, kenapa ini disebut diamond? Dia karena dia 10. Jenisnya ya? Ya, itu dari kekerasan ya. Belum ntar dari berat jenis kan. Oh iya. Nah, seperti ini. Ini juga ruby. Dia akan 9. Nah, ya lihat 9 gitu. Jadi nggak bisa kita bohong-bohong ini diamond itu. Nah, ini jadeite. Jadeite itu antara 7 sampai beda dengan tuh 7 sampai 8 ya. Ini batu termahal di dunia. Satu keratnya itu 3,1 triliun. 3,1 triliun. Wah, itu. Nah, seperti ini jadeite ini. Kenapa nggak disebut giok dengan ini? Ini beda. Kalau giok itu misalnya ini kayak ini. Inilah yang lebih jelas, ini pakaiannya kaisar ya, Bang. Kaisar Qing ya. Kalau giok itu hanya 5 atau nah, 5 ya. Giok. Beda dengan jadeite. Jadeite mana jadeite? Nah, ini jadeite. Walaupun hijaunya sama, dia lebih tinggi dia. Oh, 7 sampai 8. Ini bukti real kan gitu ya. Nah, seperti ini. Ini akan tinggi karena dia tuh sampai 8. Makanya nggak bisa disebut ini gio karena kekerasannya beda, kandungannya pun beda kan gitu. Walaupun sama-sama hijau kan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia kena sinar, dia akan berubah ke itu. Itu beda dengan giok. Giok biasa aja kan gitu ya. Nah, biasa aja kan gitu ya. Itu jadi kita bisa ngerti itu karena satu kekerasan, berat jenis, dari warna kan gitu ya, warna dasar. Saya kekerasan. Skala Mohs. Nah, ini untuk BJ berat jenis. Ini untuk warna. Ultraviolet ya. Sebetulnya ada yang namanya disebut kristalisasi ya, seperti yang disebut diamond itu kandungannya harus karbon, hanya 1 atom karbon. Dia mempunyai kristalisasinya isometrik kubus ya, sempurna. Kayak Ka'bah.
itu sempurna, kubus, segi 4. Nah, diamond juga gitu, intan itu dia kristalisasinya sempurna, kubus gitu, isometrik disebutnya. Nah, sedangkan ruby dia heksagonal, segi 6, makanya mempunyai ster 6 kan gitu ya. Nah, kayak ruby, sapir itu heksagonal. Nah, itu termasuknya golongan korundum. Kalau di itunya korundum, dia mempunyai kekerasan 8 sampai 9 kan gitu ya. Nah, dia punya kristalisasinya heksagonal segi 6, makanya dia mempunyai star 6 kan gitu ya. Nah, seperti kita bisa di center ini starnya 6 kan gitu ya. Dia mempunyai star bintang 6 kan gitu. Nah, ini kenapa ini disebut Alexandrite ya? Aduh, ini bedanya gini. Walaupun kayaknya sama dengan ruby kan gini. Ini dari perubahan ini ungu ke merah kan gitu ya. Atau misalnya dari warna biru ke merah kan gitu ya. Itu salah satu itu. Dan membedakan ini karena golongan korundum. Ini termasuk golongan korundum. Dia karena mempunyai, kenapa ini Alexandrite ini? Dia korundum dengan beryllium dengan kandungan jamrud. Nah, ini disebut beryllium ya. Walaupun merahnya dia hampir mirip dengan istilahnya ruby ya. Ah, ruby. Beda. Di kekerasan ruby ini 9. Nah, 9 kan tuh, merah 1 ya, 9. Nah, sedangkan beryllium itu termasuk golongan topas ya. Golongan jamrud. Jamrud, topas itu golongannya kalau dikelompokkannya kelompok topas. Dia akan 8. Nah, akan 8 ya. Dia mengandung karbon ini, mengandung diamond. Jadi unsur diamondnya ada ini sekitar 35%. Nah, ini disebut red beryl. Dan ini langka juga. Ini kecil-kecil, harganya juga luar biasa. Boleh lihat di Google. Dan termasuk 10 batu terlangka dan termahal dunia ya, red beryl. Ini 1.500 karat ya. Sedangkan yang ada di Google itu kecil-kecil. Nah, kita ini besar. Makanya bisa terbesar dan termahal dunia. Nah, kenapa ada di saya? Yaitu karena itu keilmuan ya. Nah, dianggap orang biasa saja. Ternyata begitu kita ngerti ilmunya, ini barang yang luar biasa gitu. Itu bukti-bukti realnya kan gitu ya. Jadi kita ke pemirsa juga, kadang-kadang kita di emper toko itu, ya kita hanya satu modalnya ini. Ini berat jenis ya, untuk berat. Karena yang disebut benar itu ya harus benar dibuktikan. Kekerasannya benar, berat jenisnya benar, unsurnya benar, kristalisasinya benar, baru disebut benar kan gitu. Jadi kita nggak usah takut dibilang orang ini itu, kita bisa buktikan real. Itulah nyatanya. Jadi jelas ya pemirsa, jelas sekali. YouTube Radio Bandung, teman-teman penyuka batu, pencinta batu, kolektor batu, ya harus tahu ilmunya dulu. Betul. Ya, Pak ya? Betul itu. Jadi tidak ngawur. Jangan kata orang. Ah, betul. Harus diilmuin. Dibuktikan nih, Pak ya? Betul. Nah, teman-teman YouTube Radio Bandung barangkali pengen tahu lebih banyak tentang batu-batu, gimana cara lebih mengetahui ini kandungannya apa, ini nama jenis batunya apa gitu ya. Betul. Datang aja ke Abah, baik. Nah, nanti bisa kontak dengan kami di sini di bawah. Nanti akan kami arahkan. Terus apa lagi, Bah? Ya, itulah kita teknik. Misalnya seperti kita mau mengetahui ini berat jenis ini. Kalau berat jenisnya yang namanya korundum, ruby, sapir itu masuknya kelompok korundum. Nah, kita tinggal. Jadi gini caranya aja, ini satu cara yang sangat mudah. Nah, ini. Sekarang gini. Nah, ini 49,14 ya. 49,13. Oh, ada angin sih. Angin. 49,15. Nah.
kita tulis 49,13 dibagi, itu kan berat, dibagi volume, berat volume ya. Kita berat volume, berat volume berapa itu? 12,53 ya. Iya, 12,53. 12,53. Dua belas koma 53 sama dengan 39, berarti kan terompok sapir kan gitu. Jadi disebut ruby kan gitu ya. Jadi Ruby kelompok kan sapir itu 3,9 sampai 4,02. 402. Itu kelompok sapir. Kelompok sapir. Ya begitu juga itu. Itu cara kita menentukan BJ ya, berat jenis. Makanya ini tadinya dianggap batu biasa saja, mungkin koral atau apa kan gitu. Tapi begitu kita mengetahui kandungan yang sebenarnya di sini ada boron, aluminium, ya ada karbon. Ya. Nah itu barang-barang yang emang harganya luar biasa, kayak berilium kan gitu ya. Nah itu. Oke, siap. Terus ini untuk pengetesan apa? Ini seperti kita warna gitu ya, mengenai antara batu misalnya gitu. Seperti ini warnanya hitam aja, tapi begitu ke sini dia merahnya luar biasa kan gitu. Yeah. Nah, seperti alexandrite kita mengetahui bahwa alexandrite itu mempunyai warna dasar dia merah, walaupun warnanya biru, kena sinar ultra dia merah sekali kan gitu. Nah itu perubahan warna ya. Change color, makanya disebutnya change color kalau bahasan warna. Kalau seperti diamond itu tidak berubah warna gitu. Dia akan netral aja kan gitu. Netral aja. Kalau misalnya berliannya itu palsu, dia akan berubah gitu. Seperti di sini ada kita beli permata gitu ya. Emang ini naik semua ya 10 semua. Tapi diginikan tuh ada yang berubah warna kuning. Nah, ini berarti ada yang palsunya. Nah itu salah satu untuk membedakan tuh karena dia mempunyai warna dasar. Nah karbon ini tidak terpengaruh dengan warna, dia akan tetap gitu. Sedangkan yang lain akan berubah seperti alexandrite ada change color. Tapi ada juga diamond yang emang change color kan gitu ya. Ada, tapi hanya langka itu ya, yang termasuk batu-batu terlangka itu. Yang utamanya mah satu, berat jenis kita harus ngerti ya. Kekerasan kita harus ngerti. Ada rumus-rumusnya semua. Jadi tinggal kita mengetahui ada paduan rumus. Dan kalau emang pengen tahu semuanya, kita juga ada bukunya. Bisa beli bukunya dari saya. Bukunya, Bah? Ada bukunya. Ada bukunya mengenai mineral-mineral Indonesia ya. Batu permata dan mineral-mineral Indonesia, kita ada bukunya. Itu bisa. Jadi bisalah mau belajar lebih tahu lebih banyak jelas lagi tentang perbatuan, betul. Batu-batu yang langka seperti apa. Betul. Ada bukunya, nanti bisa datanglah ke sini, Abah. Betul. Jadi bisalah kita turunkan dan cara tekniknya gitu lebih jelas lah gitu. Batu itu berharga dan tidak berharganya kita lebih jelas. Daripada kita misalnya ke gemologis, kita masukin ke lab, taunya dikeluarin namanya anu. Misalnya gini, kayak seperti dia akan tulis di situ tai kotok. Di sertifikatnya ditulis namanya ini tai kotok kan gitu ya. Pas kita kok asem ini kayak tai kucing. Nah, karena dia dari dalamnya ini udah ditulisnya tai kotok, ya kita harus nerima tai kotok aja. Padahal mah udah bayar, udah apa. Jadi nggak jelas ya. Iya. Karena kita nggak ngerti. Tapi begitu kita ngerti, berat jenisnya bener masuk. Iya. Unsurnya bener kan gitu ya. Kandungannya bener, kristalisasinya bener, kekerasannya bener, baru disebut benar. Iya.
Nah, sedangkan kita datang ke gemologis atau misalnya ke lab, masukkan batu, kita nunggu. Atau 3 hari, 2 hari gitu, atau sejam, 2 jam, baru dikeluaran sama dia. Ditulis dia, tai kotok mempunyai berat ini gini-gini. Tapi kita penasaran ya, ini kok asem ya, kayak tai kucing ini ya. Tapi karena udah ditulisnya tai kotok, ya tai kotok aja kita nerima. Itu jangan sampai seperti itu jadi dibohongin ya, gitu. Nah betul, itu hanya peribahasa lah ya. Itu jadi yang lebih enak itu kita menguasai apa yang kita punya, kan itu lebih enak. Seperti kita mau menjalankan motor, kalau kita bisa menguasai motor itu ya selamat lah ya, mobil kita selamat. Tapi kalau kita tidak menguasai ya celakalah, nabrak ya gimana ya, itulah karena tidak mengerti keilmuannya kan gitu. Ya. Oke. Ya. Nah itulah pemirsa penjelasan dari Abah Erwin selaku peneliti batu, selaku ahli batu yang sangat luar biasa sekali. Nah, itu kan orang yang membicarakan saya ahli batu, saya ini orang. Kalau saya ini hanya orang biasa saja. Oke. Kan faktanya memang seperti itu. Ya kan, mungkin orang-orang ya karena keilmuannya tadi Abah Erwin pemirsa sudah pasti bisa menilai dengan sendirinya lah ya. Alhamdulillah. Beliau juga karena dinasnya juga di geologi juga, emang udah sealur aja gitu kan, terus berurusan dengan batu ya. Beliau ini ada peneliti batu-batu. Ternyata ini batu-batu ini mahal-mahal, Pak ya. Wah iya, itu karena kita keilmuan. Aja, Pak. Ya, siap pemirsa, tenang aja. Itu semua ada bagiannya. Nah itulah batu. Minimal kita ya, saya pesan saya, minimal itu dengan hati kalau melihat batu. Hati aja tertarik, insya Allah. Karena kita manusia itu perlu. Rumah aja, pondasinya untuk nguatin itu pakai batu ya, namanya pondasi. Semen untuk menguati pinggirnya juga, semen juga dari batu ya. Nah, sedangkan manusia ini logikanya, manusia dicipta dari tanah. Masa nggak mau dikuatin kan gitu ya, itu logika kan kita sebelum ke energi lah lain, logikanya itu aja. Oke, kenapa Nabi juga pakai kan gitu ya, kenapa dicontohkan kan gitu, karena ada manfaatnya. Semua yang diciptakan Allah itu semuanya harus dimanfaatkan, harus ngerti manfaatnya kan gitu, harus ngerti kegunaannya, baru ada manfaat kan gitu di ilmunya. Oke. Luar biasa sekali ya pemirsa penjelasan dari Abah Erwin. Ilmunya sangat luar biasa ya, pengalamannya. Terima kasih Abah udah sama-sama dengan kami, sama-sama pemirsa YouTube Radio Bandung. Sama-sama. Dan terima kasih sudah menerima kami di tempat Abah. Alhamdulillah. Menerima kami. Alhamdulillah. Sudah bersilaturahmi. Nah barangkali teman-teman YouTube Radio Bandung pengen lebih kenal dengan Abah lagi, monggo nanti silakan hubungi kami di nomor di bawah ini ya. Oke, terima kasih ya Abah. Sekali lagi, ke teman-teman YouTube Radio Bandung, itulah penjelasan dari Abah Erwin tentang batu terlangka, batu termahal. Kenapa bisa dibilang termahal? Yaitu karena langka batunya, mau dicari dimanapun juga batu ini mungkin susah dengan ketemunya. Iya, batu betul. yang besar, betul. Dan juga kandungannya memang benar. Betul. Karena itu langka itu ya karena mahal, dan bukan hanya itu juga punya energi yang luar biasa. Betul. Nantikan episode selanjutnya tidak akan kalah seru, tidak akan kalah seram, karena kami akan terus mencari tayangan-tayangan yang benar-benar di luar sana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.